menjelaskan tentang harga dan mekanisme pasar secara umum. Harga secara umum diartikan adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada suatu produk atau layanan jasa. Dan sedangkan mekanisme pasar adalah proses terjadinya penentuan harga barang atau layanan jasa yang dihasilkan dari penawaran dan permintaan. Saya telah menyiapkan PPT ini untuk menjelaskan kembali materi teori harga dan mekanisme pasar. Dalam materi teori harga dan mekanisme pasar, ada 5 poin penting yang saya ingin jelaskan. Yang pertama, Islam dan sistem pasar. Dalam Islam menolak kegiatan ekonomi ekstrim seperti keagungan terhadap private property dan juga kepentingan investor hingga kesetaraan ekonomi mutlak. Dan karena itu umat Islam didorong untuk aktif dalam aktivitas ekonomi, perdagangan, dan usaha yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial sesuai dengan syariat Islam. Konsep Islam menyatakan pasar harus berjalan berdasarkan prinsip persaingan bebas, tetapi tetap dibatasi dengan aturan atau prinsip syariah untuk menjaga keadilan dan keberkahannya. Poin kedua adalah harga pada pasar Islami. Dalam Islam, harga barang ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran serta keadilan ekonomi. Juga harga ditentukan oleh pasar almiah tanpa campur tangan pemerintah atau faktor eksternal lainnya. Ibnu Taimiyah membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada 4 kasus dan kondisi. Yang pertama, kebutuhan masyarakat. Yang kedua, terjadinya kasus monopoli atau penimbunan. Yang ketiga, terjadi keadaan pemboikotan. Yang keempat, terjadinya koalisi dan kolusi antar penjual. Poin ketiga, peran pasar. Ada 5 peranan pasar dalam perekonomian. Yang pertama, peran pasar dalam distribusi barang atau jasa, yaitu sebagai sarana untuk memperlancar penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, peran pasar dalam mendistribusikan pendapatan. Pendapatan di pasar ditentukan oleh harga. Dalam konteks distribusi, kemudian memanfaatkan instrumen harga untuk menentukan nilai barang ataupun jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, peran pasar dalam menentukan upah. Dalam hal ini, pemerintah mengimplementasikan dengan mengeluarkan sejumlah ketentuan yang berlaku untuk mengayomi para buruh, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, kesejahteraan, dan status sosialnya. 4. Peran pasar dalam menentukan keuntungan. Tingkat pengembalian tidak ditetapkan secara pasti dalam persentase, melainkan ditetapkan dari persentase keuntungan yang didapatkan dari produktivitas modal. Yang kelima, peran pasar dalam menentukan tingkat pengembalian hasil lahan. Tingkat pengembalian hasil lahan berbanding terbalik dengan ongkos pengolahan lahan. Selain itu, tingkat pengembalian lahan ini disesuaikan dengan kualitas tanah dan produktifnya. Lahan yang berkualitas akan memberikan pengembalian yang lebih tinggi. Poin keempat yaitu moral sebagai faktor endogen dalam persaingan pasar. Moral sebagai faktor endogen dalam persaingan pasar penting untuk menjaga keberlangsungan dan keadilan. Pendidikan Islam menawarkan aturan moral berbasis hukum syariah
yang melindungi pelaku pasar, yaitu aturan-aturan tersebut ialah yang pertama, spiritualisme transaksi, mengatur waktu dan mekanisme transaksi serta komoditas yang diperbolehkan. Pedagang diingatkan untuk mengharmonisasikan perdagangan dengan ibadah. Yang kedua, aspek hukum. Menekankan konsep halal dan haram dalam konteks komersial sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang melarang pengambilan harta secara batil dan mendorong transaksi berdasarkan kesepakatan. Poin kelima yaitu pengawasan pasar. Ada dua pengawasan, yaitu pertama, pengawasan internal. Pengawasan internal berlaku secara personal bagi setiap muslim, bergantung pada ajaran Islam dan memiliki rasa takut kepada Allah. Yang kedua, penawaran eksternal. Ajaran Islam memperkenalkan sistem hisbah, di mana pengawas pasar atau mutasib memilih otoritas untuk menghukum pelaku pasar yang berperilaku negatif. Fungsi utama pengawasan pasar meliputi yang pertama, mengorganisasi pasar untuk solusi ekonomi umat sesuai syariah. Yang kedua, menjamin harga barang dan jasa sesuai hukum penawaran dan permintaan. Yang ketiga, mengawasi produk dan instrumen transaksi yang masuk ke pasar. Yang keempat, mendistribusikan informasi pasar dengan baik kepada penjual dan pembeli. Yang kelima, mencegah praktik monopolistik. Yang keenam, menghindari peran mediator yang merugikan. Yang ketujuh, menjunjung perilaku moral Islami dan transaksi. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini ialah Islam mendorong aktivitas ekonomi yang seimbang dan berkeadilan, menolak ekstremisme dalam kepemilikan dan kepentingan investor. Pasar harus beroperasi berdasarkan prinsip persaingan bebas dengan batasan syariah untuk menjaga keadilan. Peran pasar dalam perekonomian mencakup distribusi barang, pendapatan upah, keuntungan, dan pengembalian hasil lahan. Dengan interpretasi pemerintah dalam situasi tertentu untuk menjaga keadilan. Polaritas dalam transaksi diatur melalui aturan syariah, termasuk pengawasan internal dan eksternal melalui sistem hibah. Fungsi pengawasan pasar memastikan pasar berjalan sesuai prinsip etika, mencegah praktik negatif, dan mendukung kesejahteraan umat.